Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Agustina, NIM 206200078 dari MPIC akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Aliran Syiah. Mata kuliah Ilmu Tauhid, dosen pembimbing Bapak Dr. Nurholis MAG. Berikut ini materi yang akan saya sampaikan tentang sejarah aliran Syiah, yang meliputi pertama, pengertian Syiah, yang kedua, sejarah perkembangan aliran Syiah, yang ketiga, kelompok-kelompok besar Syiah. Yang pertama yaitu pengertian Syiah. Syiah diambil dari kata syai'ah, yasyi'u, syia'an, syuyu'an, yang memiliki arti menyiarkan atau menyebarkan. Kata Syiah menurut pengertian bahasa bermakna pengikut dan pembela suatu kelompok manusia yang bersatu padu dalam suatu perkara. Makna kelompok itu disebut Syiah. Kelompok Syiah pada umumnya dikenal sebagai pengikut dan pendukung Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi ketika perselisihan atau peperangan antara pihak Muawiyah dengan pihak Ali. Yang kedua, sejarah awal perkembangan Syiah, yang meliputi pertama, perkembangan Syiah sudah ada sejak zaman Nabi. Mayoritas para penulis buku-buku Syiah klasik dari kelompok ahli hadis berpendapat bahwa orang pertama yang meletakkan cikal bakal Syiah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang pertama yang memunculkan istilah Syiah untuk menyebut para pengikut Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, perkembangan Syiah sudah muncul ketika terjadinya Baiat Abu Bakar sebagai khalifah. Perkembangan kelompok Syiah pada masa ini terjadi ketika wafatnya Rasulullah, langsung melakukan pertemuan dan mereka kemudian membaiat Abu Bakar. Bagian ahli sejarah yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak ikut pertemuan ini karena disibukkan memandikan jasad Rasulullah dan memakamkannya. Demikian pula sebagian sahabat tidak ikut karena kondisi tertentu dan kebetulan mereka condong kepada Ali bin Abi Thalib. Hal ini, sebagian pemikir dan peneliti berpendapat bahwa kelompok Syiah muncul ketika terjadi peristiwa awal perselisihan dalam urusan atas nama khalifah. Sehingga Ibnu Khaldun menegaskan, dia berkata, pemulaan negara Syiah sesungguhnya ahlu baiat tak kala Rasulullah wafat, mereka berpandangan bahwa mereka lebih berhak memegang urusan kekhalifahan ini karena khalifah itu mereka bukan selain mereka dari orang-orang Quraisy. Yang ketiga, perkembangan Syiah baru muncul pada akhir-akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Kelompok ini berpendapat bahwa pemulaan munculnya kelompok Syiah berawal dari timbulnya fitnah yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah untuk melawan Khalifah Utsman yang berakhir dengan pembunuhan sang khalifah tersebut. Pada waktu itu, secara garis besar manusia terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Syiah dan kubu Utsmaniyah. Kubu Syiah mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, dan kubu Utsmaniyah mereka adalah pengikut Khalifah Utsman bin Affan. Mereka berihar mengakui keutamaan Utsman atas Ali dan pembela Utsman melawan manuver kubu Syiah yang berseberangan dengan Utsman sebagai khalifah. Yang keempat, perkembangan Syiah baru muncul sesaat menjelang meletusnya Perang Jamal. Kelompok Syiah muncul di sela-sela pertemuan Perang Jamal. Antara yang berpendapat demikian, ini adalah pakar sejarah Syiah yang bernama Ibnu An-Nadim. Sesungguhnya kelompok Syiah itu muncul pada waktu Perang Jamal, tak kala
Tahla Az-Zabir dan sejumlah sahabat yang lainnya berpendapat bahwa dengan Ali bin Abu Thalib, yang mana mereka menuntun supaya Ali yang pada waktu itu menjadi khalifah mengusut siapa saja yang melibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kelima, perkembangan Syiah baru muncul pada Perang Siffin dan peristiwa Tahkim. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar, Ijmar, dan Khalifah Utsman tidak ada seorang pun yang disebut sebagai Syiah dan tidak ada penisbatan Syiah kepada siapapun. Namun tak kala Khalifah Utsman terbunuh, kaum muslim terpecah belah ke dalam kelompok-kelompok. Sebagian mendukung Utsmani, sebagian lagi mendukung Ali, sehingga keduanya pun terjadi pertempuran. Seperti itulah kondisi kaum muslimin sebelum Ali menjabat sebagai khalifah. Tidak ada seorang pun yang disebut sebagai imam dan tidak pula Rafidhah. Yang keenam, perkembangan Syiah baru muncul pasca Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib membaiat Utsmaniyah. Dari keterangan Ibnu An-Nadim dapat diambil pemahaman bahwa munculnya Syiah dalam arti ialah sebagai paham yang mempunyai akidah tertentu dan gerakan politik dengan target tertentu pula. Maka ia hanya muncul menjelang pertemuan Kufah. Dalam pertemuan ini, utusan dari para pemuka Kufah mengusul kepada Al-Hasan supaya menyerang Muawiyah lagi, dan mereka akan mendukungnya. Akan tetapi Al-Hasan bin Ali menolak, bahkan ia sudah memberikan baiat kepada Muawiyah menjadi khalifah. Yang ketujuh, perkembangan Syiah muncul pasca terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib di Karbala. Di antara pendapat tentang munculnya Syiah adalah pandangan bahwa Syiah muncul pasca terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib di Karbala pada masa pemerintahan Zaid bin Muawiyah. Karena terbunuhnya Al-Husain bin Ali ini membawa pengaruh sangat luas bagi timbulnya perpecahan kaum muslimin. Sebagian orientasi berpendapat bahwa terbunuhnya Al-Husain dianggap sebagai embrio-embrio pertama bagi akidah Syiah. Yang ketiga yaitu kelompok-kelompok besar Syiah. Kelompok utama Syiah ini memiliki karakteristik ajaran dan pandangan yang berbeda-beda. Kelompok ini dibagi menjadi Syiah Gulat dan Syiah Islamiyah. Yang pertama, Syiah Gulat. Syiah Gulat adalah kelompok ekstrim di mana kelompok ini hampir dikatakan telah punah. Terbagi menjadi As-Sabaiyah, Al-Khottatabiyah, Al-Ghurabiyah, dan Al-Khoromitah. Yang pertama, As-Sabaiyah. As-Sabaiyah menurut As-Syarotani, mereka adalah pengikut-pengikut Abdullah bin Saba yang konon pernah berkata kepada Sayyidina Ali, anta, yaitu engkaulah adalah Tuhan. Dia juga mengatakan dan mempopulerkan keyakinan bahwa Sayyidina Ali memiliki tetesan ketuhanan. Yang kedua, Al-Khottatabiyah. Mereka adalah penganut aliran Abu Al-Khottatab Al-Asidik yang mengatakan bahwa Imam Ja'far As-Siddiq dan leluhurnya adalah Tuhan. Imam Ja'far sendiri mengingkari bahwa mengutuk kelompok ini karena sikap Imam Ja'far yang tegas, maka pimpinannya yaitu Abdullah Khattab mengangkat dirinya sebagai imam.
Ia mengajarkan bahwa para nabi dan Tuhan, bahkan Imam Ja'far dan para leluhur beliau pun dijadikannya Tuhan. Al-Khotatabiyah terbagi juga pada sekian kelompok yang berbeda-beda. Antara mereka percaya bahwa dunia itu kekal, tidak akan binasa, surga adalah kenikmatan dunia, mereka tidak diwajibkan sholat dan membolehkan minum minuman keras. Dan yang ketiga yaitu Al-Ghurabiyah, yaitu cabang kelompok ini antara lain percaya bahwa sebenarnya Allah mengutus malaikat Jibril kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang keempat Al-Khoromitah. Al-Khoromitah merupakan kelompok yang dinisbatkan kepada seorang yang bermukmin di Kufah yang bernama Hamdan Uba al-Asyad dan dikenal luas dengan gelar Hirmit yang artinya si pendek karena perawakan dan kakinya sangat menonjol pendeknya. Kelompok ini pada mulanya adalah kelompok yang terpengaruh oleh aliran Syiah Islamiyah. Keyakinan mereka sesat dan sangat ekstrim. Mereka antara lain menyatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Yang kedua yaitu Syiah Islamiyah. Kelompok Syiah Islamiyah hingga kini masih memiliki pengikut-pengikut setia. Namun, sebagian dari kelompok-kelompoknya memiliki pandangan-pandangan yang dapat dinilai menyimpang. Bahwasanya kelompok Syiah Islamiyah ini meyakini bahwa Ismail putra dari Yaman Ja'far As-Siddiq adalah imam yang menggantikan ayahnya, yang merupakan aliran keenam dari aliran Syiah secara umum. Imam Ismail bin Ja'far As-Siddiq merupakan kelompok sebenarnya belum wafat. Kelak ia akan tampil kembali di pentas bumi ini. Kedatangannya dinantikan oleh kelompok Syiah Islamiyah sebagaimana kelompok Syiah Isna Asyariyah dan sebagai kelompok Alusun menantikan kehadiran Imam Mahdi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.